Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Yuwardika, pada pembelajaran daring di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan membahas tentang Service Oriented Architecture dan REST Web Service. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah pemrograman integratif yang dilaksanakan di Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Baik, selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan SOA dan REST Web Service. Jadi, yang dimaksud dengan Service Orientation ini bisa kita analogikan seperti bagian-bagian dalam sebuah organisasi, di mana bagian-bagian ini memiliki spesialisasinya masing-masing. Spesialisasi ini tentunya disusun sedemikian rupa sehingga fungsionalitas dari organisasi ini bisa dijalankan dan proses bisnis mereka juga dapat berjalan. Nah, masing-masing bagian atau departemen dalam organisasi dapat dianalogikan menjadi sebuah service atau layanan. Seperti yang ada di gambar bahwa masing-masing bagian ini memiliki peran yang spesial atau fungsi yang spesifik. Nah, fungsi-fungsi spesifik ini akan memiliki kapabilitas untuk memberikan layanan sesuai dengan spesialisasinya. Misalkan, manajer dia akan bertugas untuk memanage keseluruhan dari tim. Pembuat coding juga akan memiliki keahlian khusus. Dia berfungsi untuk membuat atau menghasilkan coding. Sedangkan seorang akuntan tugasnya adalah membuat atau menyusun laporan dan neraca dari perusahaan. Nah, masing-masing spesialisasi ini walaupun terpisah secara fungsi, mereka harus memiliki karakter dasar komunikasi yang sama agar proses bisnis tetap bisa berjalan. Nah, karakteristik yang dimaksud di sini adalah availability, reliability, ability. Sehingga masing-masing fungsi dalam organisasi ini bisa berjalan dan memberikan layanannya untuk menyusun proses bisnis secara keseluruhan. Nah, analogi dalam organisasi ini bisa kita tarik ke dalam Service Orientation Architecture. Jadi dalam Service Oriented Architecture sama sebenarnya seperti kita menyusun arsitektur enterprise yang kompleks. Dalam arsitektur enterprise yang kompleks, kita perlu memisah bagian-bagian dalam enterprise sehingga kita bisa memberikan solusi logik untuk masing-masing bagian atau partisi itu. Nah, contoh dari solusi logik itu adalah misal dalam satu organisasi enterprise itu ada yang bertindak sebagai human resource management, ada yang bertindak sebagai accounting management, ada yang mengelola supply chain management, ada juga yang mengelola customer relationship management. Nah, fungsi-fungsi ini harus memiliki solusi logik yang nantinya digunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan masalah di masing-masing bagian. Nah, inilah yang disebut dengan service composition dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana menyusun service dalam organisasi menjadi satu kesatuan sehingga fungsinya itu bisa menyusun sebuah proses bisnis yang lebih kompleks. Bahkan partisi-partisi yang kita sudah buat tadi untuk enterprise itu bisa disusun agar lebih spesifik. Misal seperti dalam human resource itu ada fungsi atau ada bagian yang khusus mengelola employee, daftar karyawan, gitu ya. Ada juga yang berfungsi khusus untuk melakukan penggajian karyawan. Nah, solusi yang lebih kecil inilah yang nantinya kita bisa sebut dengan
service atau layanan. Jadi service ini adalah software program yang fungsionalitasnya bisa diakses atau available tersedia melalui sebuah API atau Application Programming Interface, di mana service itu adalah salah satu bagian dari sebuah service kontrak. Nah, yang dimaksud dengan service kontrak ini adalah seluruh daftar layanan yang tersedia di dalam sebuah enterprise. Ya. Nah, sedangkan service composition ini adalah coordinated aggregated of services, gitu ya. Jadi gabungan dari service-service yang saling berkoordinasi untuk menyusun sebuah proses bisnis. Nah, pada aplikasi tradisional bisa dikenal dengan fungsional dari aplikasi. Jadi fungsi atau fitur dari aplikasi. Nah, service-service yang sudah dibuat secara detail tadi akan dikumpulkan dan dikelola dengan standar yang sama agar mudah dalam mengkomposisi. Nah, inilah yang disebut dengan konsep service inventory. Ya, service-service yang kecil tadi diberi standar bagaimana input, bagaimana output, bagaimana proses, bagaimana struktur data yang standar, sehingga penggunanya nanti akan mudah dalam mengkomposisi sebuah proses bisnis. Ya, jadi misalkan di sini ada service inventory, kita berikan kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 service. Kemudian kita memerlukan sebuah proses bisnis tertentu yang hanya membutuhkan beberapa service saja. Jadi misalkan kita membutuhkan service dengan komposisi service kedua, ketiga, dan keempat untuk sebuah proses bisnis, gitu ya. Nah, karena sudah menggunakan standar yang sama, standar baik itu input, output, dan prosesnya, maka kita akan mudah untuk mengintegrasikan atau mengkomposisi service yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Nah, disinilah fungsi service inventory, memberikan penyimpanan yang terstandar untuk service-service yang tersedia di dalam sebuah enterprise. Nah, sekarang prinsip dari service orientation design itu seperti apa? Yang pertama adalah standardized service contract. Jadi ada struktur data yang sama, komunikasi yang sama, penamaan variabel yang sama, dan seterusnya. Ada standar di sini. Kemudian berikutnya loose coupling. Jadi antara satu service dengan service yang lainnya itu tidak boleh saling terhubung. Service harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus dibantu oleh service yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah service abstraction. Jadi informasi yang disajikan di kontrak harus tersembunyi, tidak perlu disajikan ke publik. Jadi misalkan ada sebuah service satu begini, yang perlu dipublish hanyalah bagaimana cara inputnya dan bagaimana nanti hasil outputnya, tanpa kita perlu bagaimana proses bisnis di dalamnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana koneksi ke database, bagaimana query yang dilakukan, dan seterusnya tidak perlu dipublish karena tidak diperlukan, begitu ya. Kemudian service harus dapat digunakan di berbagai kebutuhan secara instan, gitu ya, dan tidak diperlukan tindakan pendahuluan atau informasi tambahan sebelum service itu digunakan. Jadi misalkan service ini, service kedua ini
akan digunakan di sebuah komposisi gitu ya. Nah, untuk menggunakan service yang kedua ini harus bisa dilakukan secara instan tanpa harus menunggu atau tanpa harus dieksekusi dulu service yang ketiga misalkan. Ini tidak boleh. Ini sebuah service, itu masing-masing service ini harus secara instan dapat langsung digunakan di komposisi tertentu tanpa harus menunggu service yang lain dijalankan. Kemudian service autonomi. Sebuah service harus memiliki kapabilitas terhadap seluruh resource yang diperlukan. Jadi sebuah service ini harus bisa koneksi ke database, memiliki hak akses penuh ke dalam database, kemudian juga memiliki hak akses penuh terhadap hardware misalkan, terhadap software yang lain misalkan. Nah, ini harus autonomous, jadi harus punya akses yang penuh. Jadi pada saat kita panggil sebuah service, ini tidak perlu lagi menggunakan atau dependensi terhadap service yang lainnya. Dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian stateless. Nah, sebuah service itu harus meminimalisir informasi state yang disimpan, misalkan status login. Jadi untuk mengakses service tidak perlu ditanyakan dulu atau tidak perlu dicek terlebih dahulu apakah sudah login atau belum. Nah, ini tidak perlu, harus stateless ya, meminimalisir informasi state yang disimpan di dalam sebuah server ya, stateless. Kemudian service discoverability, jadi harus mudah diakses dan diterjemahkan metadatanya. Kemudian composability, ini service harus bisa dengan mudah dikompos dengan service yang lainnya. Nah, ini adalah SOA goal atau Service Oriented Architecture Goal. Jadi dari karakteristik tadi, harapannya adalah Service Oriented Architecture itu memiliki arsitektur yang terstandar, mudah digunakan, tidak ada dependensi gitu ya, tidak ada dependensi, meminimalisir dependensi, kemudian meminimalisir kebutuhan informasi di dalam service itu sendiri gitu ya. Jadi yang diperlukan, yang diinformasikan hanya yang diperlukan saja. Kemudian generic and reusable logic ya, fungsi atau API atau service yang disediakan segenerik mungkin gitu ya, dan se-reusable mungkin. Kemudian independent functional boundary and runtime environment. Jadi ini autonomous, service ini autonomous, bisa langsung dieksekusi tanpa menunggu perintah yang lain gitu ya, bisa digabungkan dengan service yang lain gitu ya. Kemudian state management free, tidak perlu menyimpan informasi terlalu banyak gitu ya. Kemudian bisa diakses dan informasinya tersedia dengan jelas. Nah, inilah karakteristik service yang diharapkan, goal dari karakteristik service. Nah, seperti apa sih masalah-masalah yang memerlukan solusi service oriented architecture? Nah, ini tentunya adalah silo based application architecture. Apa itu silo? Nah, silo architecture ini adalah aplikasi dalam sebuah enterprise. Jadi ini adalah sebuah enterprise, sebuah perusahaan gitu ya, PTX gitu ya, yang memiliki banyak aplikasi untuk menyelesaikan masalah di bagian-bagiannya masing-masing. Nah, karena penyedianya ini adalah berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, mungkin metodologinya juga berbeda, mungkin juga environment pengembangannya juga akan berbeda, walaupun dalam satu perusahaan ya, dalam satu organisasi, tapi berbeda sub organisasi yang mengelola. Nah, ini mungkin akan terjadi redundansi fitur yang sama sebenarnya gitu ya, fitur-fitur yang sebenarnya sama di dalam banyak aplikasi. Nah, ini yang sering kita ketemui di
organisasi-organisasi pemerintahan, organisasi-organisasi yang baru saja menerapkan IT begitu ya, yang mungkin masih low level dalam penerapan IT. Nah, keberagaman infrastruktur aplikasi ini akhirnya akan menghasilkan juga keberagaman lingkungan pengembangan, gitu ya, lingkungan pengembangan dari masing-masing aplikasi. Nah, ini mungkin menggunakan PHP, ini juga menggunakan PHP, tapi di sini menggunakan Java, ini menggunakan Python misalkan, ini menggunakan C++ atau C#. Nah, sini menggunakan C#. Nah, ini kan berbeda-beda, dan mungkin juga database-nya digunakan juga berbeda-beda. Ini MySQL. Kemudian di sini ada Postgre, ini ada DB2, ini ada yang lain lagi. Nah, akhirnya diperlukan satu, kebutuhan infrastruktur yang beragam, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan lingkungan pengembangan yang beragam. Ya, lingkungan pengembangan yang beragam. Mungkin di sini butuhnya Unix, ini butuhnya Windows, dan seterusnya. Nah, ini kan akhirnya menjadikan pemborosan atau tidak efisien di dalam sebuah organisasi. Nah, ini ya, saat diperlukan integrasi antar proses bisnis, ini akan menjadi sangat rumit karena perbedaan environment, perbedaan infrastruktur, sehingga integrasi yang dilakukan juga akan menjadi rumit. Nah, disinilah diperlukan solusi service oriented arsitektur. Arsitekturnya yang harus dirubah. Nah, gambaran pemanfaatan service oriented arsitektur ini nantinya adalah reusable solution logic. Jadi solusi logik yang banyak dibangun ini yang nantinya akan bisa digunakan di banyak proses bisnis, gitu ya. Jadi saling silang solution logic. Nah, solution logic inilah yang nantinya menjadi services, ya, layanan. Perbedaannya nanti seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan proses bisnis, sama-sama proses bisnis A begitu ya, yang arsitektur tradisional dia akan membangun sebuah aplikasi, sedangkan service oriented arsitektur dia akan mengkomposisi sebuah service, mengkomposisi beberapa service untuk menyelesaikan proses bisnis yang sama. Nah, tentunya karena ini adalah service-service yang reusable, pengembangannya juga akan lebih efisien, gitu ya. Pengembangannya juga akan lebih efisien dan pemanfaatan infrastrukturnya juga akan lebih optimal. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau silo, dia akan membangun aplikasi dengan fitur-fitur begitu ya, untuk membuat sebuah proses bisnis. Nah, nantinya kalau sudah menggunakan SOA, itu diharapkan untuk menyelesaikan sebuah proses bisnis itu tinggal mengkompos service-service yang ada dalam service inventory. Jadi ini nanti perbedaannya enterprise dengan inventory of standalone application. Jadi arsitektur tradisional yang sekarang dipakai begitu ya. Jadi banyak aplikasi untuk menyelesaikan banyak juga masalah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah enterprise with mixed inventory of standalone application and services. Nah, berikutnya adalah ini gabungan antara aplikasi yang standalone dengan services. Nah, ini tentunya akan lebih efisien dibandingkan dengan seluruh aplikasi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah full service oriented arsitektur, di mana yang ada hanyalah inventory dari service-service yang tersedia. Nah, disinilah goal dari service oriented arsitektur. Jadi di dalam service oriented arsitektur ini yang menjadi perubahan paradigma adalah yang tadinya untuk menggabungkan, mengintegrasikan proses bisnis itu diperlukan aplikasi A dan aplikasi B yang saling berkomunikasi, yang saling berhubungan database-nya, saling berhubungan fiturnya,
untuk membuat sebuah proses bisnis yang utuh gitu ya. Nantinya dengan menggunakan SOA untuk membuat proses bisnis yang baru itu kita tinggal menggunakan kembali servis-servis yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tinggal mengkumpus ulang dari servis-servis yang sudah tersimpan di service inventory. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar service oriented arsitektur pada sebuah enterprise. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa kunjungi halaman Learning Management System yang Anda ikuti. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.